wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Yulianingsih. Saya mahasiswi dari Universitas Nurul Hamzah Jambi, jurusan Ilmu Pemerintahan semester 6. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang globalisasi dan kebijakan publik. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang globalisasi. Jadi apa sih globalisasi itu? Jadi globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Dan globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya, yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan publik. Jadi apa sih itu kebijakan publik? Nah, menurut Agustino, kebijakan publik adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang, memiliki maksud atau tujuan tertentu, tidak bersifat acak atau terencana, memiliki saran dan berorientasi pada tujuan, serta berlandaskan pada aturan yang berlaku. Lalu selanjutnya, mengapa sih kebijakan publik perlu dipelajari? Nah, terdapat 3 alasan yang menjadi sebab kenapa kebijakan publik menjadi penting untuk dilakukan studi. Yang pertama yaitu kebijakan publik dipelajari karena didasarkan pada pertimbangan ilmiah atau scientific reason. Yang kedua yaitu kebijakan publik dipelajari karena didasarkan pada pertimbangan profesional atau professionalism. Dan yang terakhir yaitu kebijakan publik dipelajari karena didasarkan pada pertimbangan politik atau political reason. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke proses kebijakan publik. Jadi bagaimana sih proses kebijakan publik itu? Nah, proses kebijakan publik itu dimulai dari perumusan masalah, yang kedua itu forecasting, selanjutnya rekomendasi kebijakan, yang keempat itu monitoring kebijakan, dan yang terakhir itu evaluasi kebijakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke perumusan kebijakan. Nah, perumusan kebijakan memiliki 14 macam model yang digunakan menurut pendekatan yang lazim digunakan. Yang pertama yaitu model kelembagaan, yang kedua proses, yang ketiga model kelompok, yang keempat model elit, yang kelima model rasional, selanjutnya model inkremental, lalu model pengamatan terpadu, lalu selanjutnya model teori permainan, lalu model pilihan publik, selanjutnya model sistem, lalu model demokrasi, model strategis, model deliberatif, dan yang terakhir itu model tong sampah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kebijakan publik. Apa sih analisis kebijakan publik itu? Nah, analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Analisis seperti ini sangat diperlukan dalam praktik pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambilan keputusan di pemerintahan. Seiring dengan bertambah kompleksnya masalah yang dihadapi masyarakat, kebutuhannya akan analisis kebijakan dalam proses pengambilan kebijakan pun semakin meningkat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.